Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu hadirin sekalian, jamaah majelis walimatun nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Bapak Khairul Huda dan juga keluarga besar Bapak Nurdin, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sama-sama menjadi saksi atas pernikahan kedua anak kita, yaitu Ananda Syahrul Fauzi dan Ananda Siti Hidayana. Tentunya dengan niat bismillah, mudah-mudahan kita doakan bersama biar dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian, di sini kita akan memberikan nasihat kepada kedua anak kita yang akan mengarungi rumah tangga yang tidak ada yang tahu di mana tepinya, di mana berakhirnya. Oleh karena itu, kepada kedua ananda kita, berbawalah atau berbekalah bekal yang baik. Bekal yang baik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kamu karena sepaling baik bekal adalah bekal ketakwaan. Jadi kalau Ananda Syahrul, Ananda Siti Hidayana bekalnya bekal takwa, maka insya Allah perjalanan rumah tangganya sampai ketepian, sampai selamat. Karena itu jangan lupa, bekal takwa merupakan bekal yang terbaik. Apa itu takwa? Jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Udah, itu aja. Apa yang Allah perintah, kerjain. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Karena itu sebaik-baik bekal untuk perjalanan kita sampai menuju kematian kita. Kemudian yang kedua, buat Ananda Syahrul dan Ananda Siti Hidayana, hari ini secara resmi sudah menjadi suami istri. Ananda Syahrul yang biasanya tidak punya tanggung jawab, sekarang sudah diberikan amanah oleh Allah, yaitu istri. Amanah ini titipan Allah, jadi jangan disia-siakan, jangan disakiti. Berikan yang terbaik, rezeki yang halal. Karena kalau Ananda Syahrul memberikan rezeki yang tidak halal, itulah awal daripada petaka ke depannya. Karena dosa dan keharaman itu adalah awal daripada musibah. Jadi kalau pengen rumah tangganya tidak ada musibah, maka bekalilah dengan bekal yang halal. Kemudian Ananda Siti Hidayana hari ini resmi menjadi istri. Jadilah istri yang baik, istri yang salehah. Karena istri yang salehah adalah istri yang selalu menyenangi suaminya. Apa saja yang dilakukan itu bernilaikan ibadah, bernilaikan pahala. Senang, bahagia, susah, tetap bahagia. Karena kalau sudah bismillah niat akdun nikah, kelebihan dan kekurangannya kita harus siap menerima itu. Kalau kemarin-kemarin Ananda Siti Hidayana minta izinnya sama bapak dan ibu
Hari ini izinnya hanya suami. Keluar rumah minta izin, kata suami boleh berangkat. Kata suami tidak boleh, jangan berangkat. Walaupun hanya untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Kalau kata suami jangan. Karena surga Ananda Siti Hidayana ada di bawah ridho suami. Karena itu selama suaminya soleh, selama suaminya baik, ikuti. Maka insya Allah ridho Allah akan datang untuk rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, kedua-duanya ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Di mana kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Jangan sampai rumah tangga ini akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Tapi yang harus kita kejar adalah rumah tangga ini mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah contoh terbaik buat kita semua. Jadi kalau Ananda Siti Hidayana pengen cari suami yang paling baik, belajarlah dengan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh suami terbaik. Ketika suami pulang, kemudian lihat di dapur nggak ada makanan, karena tidak ada yang dimakan, nggak ada sesuatu yang dibelanjakan, kata Rasulullah apa? Saya berpuasa saja. Ya, karena kita nggak tahu rumah tangga apa senang apa susah. Begitu juga istri yang solehah harus banyak belajar dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah, sebagai istri terbaik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat Nabi yang perlu kita contoh adalah Nabi itu dikaruniai oleh Allah punya lapang dada. Alam nasrah laka sadrak. Jadi Nabi sudah dikaruniai oleh Allah lapang apa? Dada. Apa lapang dada itu? Masalah yang kecil kalau tidak lapang dada akan besar. Masalah yang besar kalau lapang dada akan menjadi kecil. Nanti Ananda Syahrul, Ananda Siti, perjalanan rumah tangga pasti punya masalah. Masalah yang kecil kalau kita sama-sama tidak punya lapang dada, maka akan besar. Begitu juga masalah yang besar kalau kita sama-sama lapang dada akan menjadi kecil. Seperti gajah. Gajah besar, tapi kalau ada di tengah lapang, gajah itu mau jadi kecil. Kecoa itu kecil, tapi kalau ada dalam kamar tempat tidur kita akan menjadi besar, sangat mengganggu kita. Nah, itu lapang dada kita harus diutamakan. Nanti ada masalah, ada apa, lapang dada. Rasulullah itu sangat lapang dada. Rumah Nabi dari dulu sampai sekarang, sampai beliau mati, berapa luas rumah Nabi? 4 meter kali 4 meter. Dulu Nabi hidup rumahnya segitu. Ya, rumahnya sempit, tapi karena penghuni rumahnya lapang dada, gak pernah masalah. Rumah yang sempit itu Rasulullah menerima tamu. Rumah yang sempit itu Rasulullah bercengkrama dengan istrinya. Rumah yang sempit itu Rasulullah menerima delegasi berbagai negara. Rumah yang sempit itu Rasulullah nyaman karena penghuninya lapang apa? Dada. Sehingga Rasulullah ketika tidur di atas tikar lepit ya. Sampai-sampai pipinya masih bebekas lepitan apa? Tikar. Sahabat datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, engkau tidak pantas seorang Nabi tidur di atas tikar lipat. Apa perlu saya berikan permadani yang empuk buat engkau tidur? Seperti para raja-raja itu tidur dengan enak. Tapi engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, tidur di atas apa? Tikar. Tapi karena Nabi lapang dada, enggak pernah mengeluh. Kata Rasulullah apa?
Saya tidak butuhkan dunia, yang saya butuhkan adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia hanya sesaat, dunia hanya sebentar. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan adalah berlapang dada. Dada kita harus betul-betul lapang. Kita kembalikan ada masalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok-besok Ananda Syahrul, Anda Sitia, ada masalah, berwudu, gelar sejadah, sholat hajat, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Karena hari ini Allah pertemukan, dan nanti akan banyak masalah, juga minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan bertakwa, segala problematika kamu akan Allah berikan kemudahan. Makanya ada satu hadis mengatakan apa? Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba menikah, maka sempurna setengah agamanya. Setengah lagi apa? Fal yattaqillah fin nisbil baqi. Setengahnya lagi kamu bertakwa. Jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau banyak masalah Ananda Sitia, jangan curhat di media sosial. Curhatnya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita curhat sama Allah, aib kita, kekurangan kita pasti Allah tutupin. Tapi kalau kita curhat di media sosial, bikin status di Facebook, di Instagram, curhat, lakinya nggak pulang-pulang, maka orang lain ngatain, bukan doain. Maka nanti curhatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kamu beribadah dulu sama Allah dengan banyak. Maka setelah itu iyyaka nasta'in, baru kamu minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Ananda Syahrul. Hari ini Ananda Syahrul melakukan mitsaqan ghalizah. Satu perjanjian yang sangat agung, perjanjian suci. Nikah itu perjanjian yang sangat agung. Maka perjanjian ini harus dipegang erat-erat. Jangan, tadi kata Pak KUA, jangan apa? Jangan main-main. Nikah ini bukan main-main. Ya, nikah ini adalah satu perjanjian yang agung. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalizah. Ya kan? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang agung. Jadi hari ini Ananda Syahrul sudah berjanji menjadi suami yang baik. Oleh karena itu nanti sering-sering baca buku ya, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, biar betul-betul dikaruniai zuriyah, keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih, mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh rumah tangganya, sepanjang rumah tangganya, insya Allah senantiasa diberikan hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Syahrul Fauzi bin Nurdin Sahala dengan mas kawin 16 gram dengan putri. Ulangi. Baca tuh, baca. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Syahrul Fauzi bin Nurdin Sahala dengan putri saya bernama Siti Hidayana dengan mas kawin ya. emas berat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Hidayana putri bapak dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sah. Lancar.